Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Perpangestu dengan NPM 21140710059 dari Teknik Pertanian kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang regulator tegangan. Regulator tegangan digunakan untuk menstabilkan keluaran tegangan dari sumber daya atau power supply. Unit sumber daya power supply biasanya terdiri atas rangkaian penyearah dan filter. Keluaran tegangan dari sumber daya yang belum distabilkan sangat dipengaruhi oleh perubahan tegangan masukan listrik, jala-jala, dan perubahan beban. Oleh karena itu, tujuan regulator tegangan adalah untuk mengatasi kedua pengaruh tersebut, sehingga diperoleh tegangan keluaran yang stabil. Meskipun secara fisik, regulator tegangan seri, masing-masing blok agak sulit diidentifikasi dalam rangkaian yang sesungguhnya. Namun, secara fungsional, blok-blok tersebut menunjukkan kerjanya. Berikut adalah blok diagram dari regulator tegangan seri. Ya, selanjutnya, pada blok diagram tersebut, elemen kontrol yang dihubungkan seri dengan beban mengontrol besarnya tegangan masukan yang akan menuju keluaran. Tegangan keluaran dicuplik oleh rangkaian sampling sehingga diperoleh tegangan umpan balik atau kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi. Apabila tegangan keluaran naik, maka rangkaian pembanding memberikan sinyal kontrol kepada elemen kontrol sehingga elemen kontrol ini menurunkan besarnya tegangan keluaran. Dengan demikian, elemen kontrol berusaha untuk menstabilkan tegangan keluaran. Apabila tegangan keluaran turun, maka rangkaian pembanding memberikan sinyal kontrol kepada elemen kontrol, sehingga elemen kontrol menaikkan besarnya tegangan keluaran. Dengan demikian, elemen kontrol berusaha untuk menstabilkan tegangan keluaran. Dari tegangan keluaran naik dan tegangan turun, dua kesimpulan tersebut adalah berbanding terbalik dari dua arti tersebut. Contoh rangkaian regulator tegangan seri akan dijelaskan sebagai berikut. Berikut adalah gambar rangkaian regulator seri satu transistor. Selanjutnya, rangkaian regulator tegangan seri yang sederhana yakni menggunakan sebuah transistor dan sebuah dioda Zener. Transistor Q1 berfungsi sebagai elemen kontrol dan dioda Zener berfungsi untuk memberikan tegangan referensi sebesar Vz. Prinsip kerja rangkaian regulator tersebut adalah sebagai berikut. Apabila tegangan masukan Vi turun, maka tegangan keluaran Vo cenderung akan turun. Tegangan Vo yang turun ini bila dibandingkan dengan tegangan referensi Vz yang tetap, maka akan menyebabkan tegangan VBI menjadi lebih besar. Dengan kata lain, transistor Q1 menjadi lebih menghantar. Istilah transistor ini lebih menghantar berarti arus IC lebih besar, sehingga VCI lebih kecil dan turun tegangan pada RL menjadi lebih besar. Dengan demikian, apabila tegangan VI turun, maka transistor akan berusaha menstabilkan tegangan VO dengan jalan menaikkannya. Apabila tegangan masukan VI naik, maka tegangan keluaran VO cenderung akan naik. Karena tegangan VO yang naik ini bila dibandingkan dengan tegangan referensi yang tetap, maka akan menyebabkan tegangan VBI menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, transistor Q1 menjadi kurang menghantar. Istilah ini dinamakan transistor kurang menghantar berarti arus IC lebih kecil, sehingga VCI lebih besar dan turun tegangan pada RL menjadi lebih kecil. Dengan demikian, apabila tegangan VI naik, maka transistor akan berusaha menstabilkan tegangan VO dengan jalan menurunkannya. Untuk mendapatkan hasil penyetabilan yang lebih baik, gambar 1 tersebut diperbaiki dengan menambah sebuah transistor lagi seperti ditunjukkan pada gambar 2 berikut. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, pada rangkaian regulator ini, gambar 2A, R1 dan R2 berfungsi sebagai rangkaian sampling yang akan dicuplik tegangan keluaran. Kenaikan atau penurunan tegangan akan dirasakan pada kaki basis Q2, sedangkan dioda Zener memberikan tegangan referensi yang tetap sebesar Vz.
Kondisi Q2 akan mengontrol arus basis transistor Q1, kemudian akan mengontrol arus mengalir IC pada transistor Q1 tersebut, dan akhirnya dapat menstabilkan tegangan keluaran. Prinsip kerja rangkaian regulator tersebut adalah sebagai berikut. Apabila tegangan masukan VI turun, maka tegangan keluaran VO cenderung akan turun juga. Penurunan VO ini dirasakan oleh pembagi tegangan R1 dan R2, sehingga tegangan VB pada Q2 akan turun. Oleh karena VZ tetap, maka FBI2 akan turun. Selanjutnya, Q2 kurang menghantar, yang berarti arus IC2 menurun karena kolektor Q2. Karena kolektor Q2 langsung terhubung ke basis Q1. Maka VBI1 menjadi naik disebabkan VC2 naik atau IC2 turun. Dengan kata lain, transistor Q1 menjadi lebih menghantar. Istilah transistor lebih menghantar berarti arus IC1 lebih besar, sehingga VCI1 lebih kecil dan turun tegangan pada RL menjadi lebih besar. Dengan demikian, apabila tegangan VI turun, maka transistor akan berusaha menstabilkan tegangan VO dengan jalan menaikkannya. Apabila tegangan masukan VI naik, maka tegangan keluaran VO cenderung akan naik. Kenaikan VO ini dirasakan oleh pembagi tegangan R1 dan R2, sehingga tegangan VB pada Q2 akan naik juga. Oleh karena VC tetap, maka VBI2 akan naik. Selanjutnya, Q2 menjadi lebih menghantar, yang berarti arus IC2 menjadi naik karena kolektor Q2 langsung terhubung ke basis Q1. Maka VB1 menjadi turun disebabkan VC2 turun atau IC2 naik. Dengan kata lain, transistor Q1 menjadi kurang menghantar. Istilah transistor kurang menghantar berarti arus IC1 menjadi turun, sehingga VCI1 lebih besar dan turun tegangannya pada RL menjadi lebih kecil. Dengan demikian, apabila tegangan VI naik, maka transistor akan berusaha menstabilkan tegangan VO dengan jalan menurunkannya. Yang tadi itu menaikkan dan yang selanjutnya itu menurunkan. Selanjutnya adalah turunan tegangan pada R2, VR2 atau VB2 adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya, sedangkan pada masukan Q2 berlaku sebagai berikut. VB2 sama dengan VBI2 plus VZ, sehingga diperoleh persamaan tegangan keluaran sebagai berikut. Selanjutnya, contoh rangkaian regulator tegangan seri dengan menggunakan transistor dan OP-AMP. OP-AMP akan dibicarakan pada bab mendatang, ditunjukkan pada gambar 3. Pada rangkaian ini, OP-AMP akan membandingkan tegangan umpan balik yang dicuplik dari keluaran dengan tegangan referensi VZ. Apabila tegangan keluaran bervariasi, maka OP-AMP akan mengontrol arus basis Q1 sehingga Q1 dapat menstabilkan tegangan keluaran VO. Tegangan keluaran VO dapat diperoleh dengan persamaan berikut. VO sama dengan 1 plus dalam kurung R1 per R2 dalam kurung kali dalam kurung VZ. Selanjutnya, berikut adalah gambar rangkaian regulator tegangan seri dengan OP-AMP. Bisa dipahami. Selanjutnya, tegangan dengan regulator tegangan IC. Tegangan dengan menggunakan komponen utama IC integrated circuit mempunyai keuntungan karena lebih kompak atau lebih praktis dan umumnya menghasilkan penstabilan tegangan yang lebih baik. Fungsi-fungsi seperti pengontrol, sampling, komparator, referensi, dan proteksi yang terjadi tadinya dikerjakan oleh komponen diskret. Sekarang semuanya dirangkai dan dikemas dalam IC. Ada beberapa jenis IC yang menghasilkan tegangan keluaran tetap baik positif maupun negatif. Ada pula yang menghasilkan tegangan keluaran yang bisa diatur. IC regulator tegangan tipe LM78XX atau juga disebut series menghasilkan tegangan tetap positif, sedangkan tipe LM79XX series menghasilkan tegangan tetap negatif. Berikut adalah gambar IC regulator tipe LM7812. Selanjutnya, pada gambar 7 terlihat bahwa IC regulator tipe LM7812
akan menghasilkan tegangan keluaran tetap sebesar positif 12 volt. IC jenis ini mempunyai 3 buah terminal, yakni masukan, input, keluaran output, dan ground (GND). Spesifikasi tegangan pada beberapa IC regulator seri LM78XS dan 79XX seri terlihat pada tabel berikut. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, apabila dikehendaki suatu tegangan keluaran stabil yang bisa diatur, maka dapat digunakan IC regulator LM317, LM117, LM338, LM138, dan lain-lain. Untuk tegangan positif dan IC regulator LM337, LM137, dan lain-lain juga. Untuk tegangan negatif, contoh penggunaan IC LM317 dalam rangkaian regulator tegangan dapat dilihat pada gambar 8. Tegangan keluaran IC LM317 bisa diatur dari 1,2 volt sampai 37 volt. Spesifikasi jenis IC lainnya dapat dilihat pada tabel 2. Ringkasannya, regulator tegangan sangat diperlukan untuk menstabilkan tegangan hasil dari penyearah. Regulator tegangan ini terutama dipakai untuk rangkaian atau pesawat elektronika yang peka terhadap perubahan sumber daya. Ketidakstabilan suatu sumber daya bisa disebabkan oleh adanya perubahan jaringan AC dari PLN atau oleh adanya perubahan beban. Regulator tegangan ini mampu mengatasi kedua jenis perubahan tersebut. Dilihat dari hubungan pengendalian dan bebannya, regulator tegangan bisa berupa seri atau paralel. Sedangkan untuk kepraktisan biasanya rangkaian regulator tegangan sudah dikemas dalam bentuk rangkaian terintegrasi IC. Tergantung pula dari kebutuhan akan sumber daya, maka regulator tegangan dapat dibuat tetap atau dibuat bervariasi. Regulator tegangan dengan keluaran bervariasi berarti tegangan yang dihasilkan dapat diatur dengan range tertentu. Cukup sekian pembahasan saya tentang tegangan tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.